Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang surat lamaran kerja. Kita lanjutkan lagi ya materi kita yang kemarin. Nah, ini di sini kita menyusun. Belum sampai menyusun ya, berarti kita menganalisis surat lamaran kerja tersebut. Kita simak ya. Ini adalah yang ada di dalam surat lamaran kerja, itu ada apa aja, ya kan? Nah, ini saya jelaskan sekilas yaitu tentang tanggal penulisan surat, ya kan? Terus di sini ada lampiran, ada hal. Ini yang perlu kalian perhatikan adalah kalau yang di atas ini lampiran ditulis lengkap, berarti yang di bawah juga harus ditulis lengkap. Perihal. Kalau yang di atas disingkat lam, berarti yang bawah harus disingkat hal. Titik 2, 10 berkas. Ini sudah benar, tulisan 10 tidak perlu ditambahi huruf, ya kan? Ingat, 1 sampai 9 itu harus ditulis huruf. Sedangkan 10, 11, dan seterusnya itu ditulis angka. Hal, surat lamaran kerja. Ini S-nya huruf besar, L kecil, K kecil, tanpa ada garis bawah atau penebalan. Ini sudah benar. Cuma ini aja 10-nya ini benar, ini yang perlu dihilangkan. YTH yang terhormat, ini sudah benar ya, Y besar, TH titik. Manajer HRD PT Aisin Indonesia, PT tanpa titik ya. Kawasan industri ini sudah benar, ini benar tanpa titik juga setelah Bekasi. Dengan hormat, penulisan dengan hormatnya ini sudah benar. Tetapi untuk dengan hormat sendiri boleh tidak ditampilkan. Itu untuk kaidah penulisan surat yang sekarang, yang terbaru, itu dengan hormatnya tidak boleh ditampilkan. Kenapa? Karena sudah ada YTH, jadi dengan hormat tidak perlu. Berikutnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, ingat di bawah itu menunjukkan tempat, jadi harus dipisah, koma, bukan titik ya kan. Akhirnya untuk nama sampai nomor telepon ini, apa? Huruf kecil. Ini sebenarnya tidak perlu tanda titik koma, yang penting di sini. Nomor telepon setelah nomor telepon karena di akhir kalimat diberi tanda titik, itu ya. Ini secara keseluruhan sudah termasuk rangkaian satu paragraf. Kita lihat paragraf berikutnya. Dengan ini menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, sapaan berarti huruf besar. Saya lampirkan titik 2. Kalau di sini titik 2 bukan titik, berarti di sini benar huruf kecil. Kalian perhatikan tulisan fotokopi. Ini sudah benar ya. Bukan foto copi atau foto copi atau foto copi, bukan. Yang benar ini sudah benar. Ini terus yang terakhir diakhiri dengan tanda titik. Ini sudah benar ya. Demikian permohonan ini sudah ya, atas perhatian dan pertimbangannya lah. Ini yang harus diberbenahi lagi. Pertimbangan, kalau di atas ini sudah ditulis Bapak atau Ibu, berarti di bawah ini juga termasuk ikut ke pertimbangan Bapak atau Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih titik. Itu ya, jadi yang bawah ini perlu dibenahi lagi. Hormat saya, H besar, S kecil, koma, tanda tangan, lalu nama terang kalian. Kalau ada gelar bisa ditulis nama gelarnya. Ini adalah contoh tulis tangan. Tanpa ada kesalahan kan? Tanpa ada coretan. Ya kan? Sangat rapi sekali. Berikutnya ini yang berupa diketik ya. Nih, banyak kesalahannya diketik ini, kepadanya ini. Terus di sini ada lamaran pekerjaan, L-nya besar, P-nya harus kecil, tanpa penebalan. 1 berkas, 1 berarti ditulis huruf, bukan angka. Dengan hormat dihilangkan. Yang bertanda tangan di bawah ini, di bawah berarti menunjukkan tempat, harus dipisah. Karena ini titik 2, berarti nama sampai nomor telepon juga harus diberi huruf kecil. Setelah nomor telepon di terakhir kalimat harus diberi tanda titik, ya. Sehubungan informasi lowongan dan bla 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 saya lampirkan. Ini juga ditulis huruf kecil lalu diberi tanda titik. Fotokopi, pembenaran yang tadi ya, fotokopi bukan fotocopi. Demikian surat permohonan saya buat, besar harapan saya untuk dapat diterima sebagai salah satu karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin.
Kurang ya ini ya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kediri, ya ini 07, nolnya dihilangkan. Jadi 7 Maret 2008, hormat saya, koma Suyitno. Untuk tanggalnya ini bisa ditulis di bawah atau bisa ditulis di atas. Itu fleksibel. Ini ya, ini ratanya tidak lurus ya, karena ada yang di sini, ada yang di sini. Nggak apa-apa, terserah. Yang penting penulisannya yang sesuai, itu ya. Nah, ini adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yang sekarang sangat ngetren, ada warna-warnanya, ada garis-garisnya, dimodifikasi dengan baik sehingga menarik yang membaca. Di sini ada fotonya juga. Data pribadi itu sudah pasti, ada urut-urutannya, pendidikan formal dari SD sampai jenjang yang terakhir, pengalaman organisasi jika ada, keahlian khusus, kursus, pengalaman kerja di mana saja. Ini adalah bagian dari daftar riwayat hidup yang harus dibuat. Ini ya contohnya. Udah, jadi ini adalah pembahasan tentang kita membedah cara menulis yang benar itu bagaimana. Kok ribet ya Bu? Enggak ribet. Karena setiap yang benar itu selalu pasti berguna dan bermanfaat. Itu ya. Demikian pembelajaran tentang kita membedah sistematika penulisan surat lamaran. Kita akan menyambung kembali dengan materi surat lamaran yang berikutnya di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.